Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipnotis Indonesia IH. Saya Rohim. Saya Erwin. Dan kita di sini membahas bagaimana cara mengatasi orang-orang yang sulit masuk kondisi hipnotis. Dan sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Dan terima kasih. Jangan lupa share juga ya. Kok udah terima kasih? Ya itu subscribe-nya terima kasih. Jangan lupa kunjungi website kita masterhipnotis.com. Nah itu penting. Itu penting. Oke, cara mengatasi orang-orang yang sulit masuk kondisi hipnotis. Sulitnya ini sudah diuji belum? Gitu ya. Makanya banyak orang yang dari awal sudah berpikir bahwasanya orang ini sulit untuk dihipnotis. Padahal belum pernah diuji ya. Cuman dianggap. Atau belum pernah dihipnotis. Iya. Kayaknya sulit, kayaknya ya. Dari penampilan ini sulit ini. Karena dia pakai topeng. Misalnya seperti itu. Karena dia orangnya analitis. Misalnya kan ada banyak semacam seperti itu. Orang yang selalu tidak menerima ide dari orang. Dia itu keras kepala. Misalnya seperti itu. Kepalanya batu. Padahal belum pernah dipukul pakai palu gitu kan. Tapi udah tahu kalau keras. Atau dulu tuh ada pernah siswa gitu ya, belajar dari materi yang lain itu ada selain sugestibilitas tinggi, sugestibilitas rendah, dia membagi-bagi, mengklasifikasikan orang-orang itu kepada kalau sulit ini kan biasa ya. Jadi dia itu ada beberapa tipe. Ada yang saya ingat tuh ada tipe dominan. Pernah dengar? Ya pernah. Apa itu? Kita kan ada kan? Ya itu kayak tipe kepribadian sih ya. Saya dominan. Saya tahunya domino. Domino. Oke. Pendal. Yu. Terus kalau di kita kan nggak ada semacam seperti itu. Mungkin ada beberapa orang yang sulit, tapi biasanya sulitnya itu lebih kepada misalnya tidak fokus ya. Atau ini yang justru sering saya jumpai ya dari hasil pengamatan saya itu orang sulit dihipnotis atau merasa sulit dihipnotis karena tidak mengerti hipnotis itu apa. Ya kan? Mereka menganggap hipnotis itu adalah tidur. Jadi mereka merasa atau menghakimi diri mereka sulit untuk dihipnotis. Sulit sudah beberapa kali mencoba, tapi tetap nggak tidur. Saya tetap sadar, saya tetap terjaga, misalnya seperti itu. Kemudian disimpulkan bahwa ini tidak masuk dalam kondisi hipnosis gitu ya. Akhirnya dia berpikir bahwasannya dia adalah orang yang sulit untuk dihipnotis. Atau masuk ke dalam kondisi hipnotis karena saya masih dengar, saya masih sadar gitu ketika dihipnotis oleh orang gitu. Jadi kan lebih ke pemahaman. Itu jadi, versi saya. Selama ada ciri-ciri trans ya orang itu masuk hipnosis ya. Sebetulnya, cuman kan karena dia tidak mendapatkan penjelasan yang detail soal kondisi hipnotis itu semacam seperti apa, jadinya dia salah kaprah, salah paham. Jadi harus paham dulu apa bawah sadar itu ya. Kan di hipnotis kan kita fungsinya membuka bawah sadar. Betul. Membuka gerbang bawah sadar yaitu faktor kritis. Kemudian setelah bawah sadar itu terbuka, kita bisa masukkan sugesti. Nah, untuk mengetahui apakah sulit tidaknya itu Anda harus paham isinya bawah sadar. Iya. Emosi, kemudian kebiasaan, ada persepsi ya, ada imajinasi, visualisasi, halusinasi juga, respon otomatis. Itu harus dipahami. Kalau sudah masuk di situ berarti Anda sudah berhasil, tidak sulit mengenali kondisi hipnotis. Baru lakukan sugesti kepadanya. Kalau indikasinya adalah tidur. Iya, atau ada orang yang saya pernah tidur. Orang yang pemahamannya hipnosis sekalipun nggak benar-benar tidur, tapi yang benar-benar dalam, yang sampai malas menerima sugesti, bahkan ngorok loh ya. Tapi dia nggak merasa tidur. Iya, nggak dari orang yang menghipnotis sendiri gitu ya, bukan yang dihipnotis, tapi yang menghipnotisnya ya, si hipnotisnya itu belum bisa merasa benar-benar memasukkan kondisi hipnosis pada diri seseorang sampai itu tadi apa yang dia bicarakan itu sebetulnya identik dengan coma state. Padahal sudah somnambulisme sudah tercipta. Kayak tadi ya, emosinya udah muncul, emosinya udah muncul, sudah dengan sugesti yang dia berikan sudah menimbulkan misalnya regresi kepada diri seseorang, udah
sedih, udah senang dan segala macam, tapi dia masih belum benar-benar merasa berhasil menghipnotis kalau belum Tidur. Belum koma. koma state. Oh, koma state. Ya. Iku. Sampai malas menggunakan hipnosis dalam artian yang ciri-ciri yang kayak koma state itu loh, yang timbul anestesi secara katalepsi, anestesi mental secara otomatis dan lain sebagainya, semacam seperti. Kalau nggak begitu bukan hipnotis. Wah, ada yang punya pemikiran semacam seperti itu. Ya, itu ya dapatnya sedikit orang-orang tertentu ya. Iya, semacam seperti itu. Dan butuh tenaga banyak untuk masuk ke sana. Jadi kalau memang itu yang diinginkan ya silakan, enggak apa-apa ya. Saya indikasinya ini, wes lakukan aja. Namun usaha Anda pasti lelah ya. Anda butuh makan banyak sih. Nah, kalau itu kan untuk kasus-kasus yang salah paham. Nah, sekarang kalau yang benar paham gitu kan, tadi kan salah kan. Sebenarnya udah benar, dia udah tahu kalau hipnotis itu bukan tidur. Terus dia udah tahu bahwasanya setiap orang itu bisa dihipnotis asalkan bla 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 dan lain sebagainya. Tapi masih ada kesulitan dan lain sebagainya. Kan judulnya cara mengatasi orang-orang yang sulit masuk kondisi hipnosis. Yang ya kita anggap tadi kan semuanya yang salah gitu ya, tentang persepsi, pemahaman dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya sebetulnya semuanya udah bener tapi masih ada kesulitan dan lain sebagainya. Ada kesulitannya ya. Nah, pahami dulu kesulitannya apa. Yaitu dari tahapnya harus pre-talknya berhasil nggak ya. Oh, kok saya sulit di pre-talknya ya. Berarti Anda kurang diterima. Mungkin Anda tidak mengatakan sesuatu yang menarik untuknya gitu ya. Saya dari sekolah-sekolah misalnya begitu, tapi tiba-tiba saya dari tukang hipnotis. Itu kan ya bikin orang jadi tidak bisa dihipnotis karena mendengar kalimat itu dia pergi. Jadi Anda kesulitan. Jadi datangi dari sisi tahap awal dulu, pre-talk, kemudian uji sugestibilitas, kemudian induksi ya, kemudian trans level test ya, kemudian sugesti, kemudian pengakhiran atau terminasi itu. Kalau pengakhiran sih bebas, tinggal buka mata dan sehat gitu ya. Jadi dari awal kan indikasinya masuk trustnya itu loh yang dipahami. Pre-talknya benar enggak? Anda mendatangi orang itu tepat atau justru membuat orang menjadi gelisah, jadi takut. Ya, momen kan juga penting. Kalau kelihatan bahwasanya mereka berada dalam kondisi yang sedang tidak ingin diganggu, ya sebaiknya kita memang jangan memaksakan diri gitu, nggak perlu ya terus kemudian ini orang yang sulit masuk kondisi hipnosis bukan sulit. Dia tidak mau diganggu, dia butuh privasi saat ini gitu. Apalagi sama intonasi gitu kan, gestur kita. Ya, itu penting sekali. Apalagi Anda sebagai ondel-ondel apa ya yang pakai di Jakarta itu apa? Ondel-ondel. Anda menghipnotis orang dengan pakaian itu ya, pasti dia ketawa. Ini sulit saya. Customnya apa? Penampilan penting ya. Masa ya pakai kostum ondel-ondel. Tapi itu bisa loh menghipnotis minta uang masih. Iya, layaknya seorang hipnoterapis lah gitu ya, dari sisi penampilan misalnya, dari paling tidak Anda pantas lah dilihat ya. Tidak membuat orang menjadi resah mempertanyakan kedatangan Anda. Sedikit banyak biasanya formal gitu ya. Biasanya pakai sepatu, pakai kalau mau untuk permainan ya, pakai kemeja. Kalau pakai sendal jepit, celana pendek, kaos oblong. Ya, kalau penampilan tidak diterima pada Soyet ya, itu ya menimbulkan Sabiek lah. Soyet kan tadi di YouTube. Ya. Oke, itu menimbulkan kesulitan untuk menghipnotis mereka gitu. Jadi minimalisir sesuatu yang membuat sulit proses hipnotis itu ya. Kesulitannya apa dipahami dari tadi disampaikan dari pre-talk, kemudian uji sugestibilitas, kemudian uji trans level test. Nah, kalau itu sudah diatasi ya pasti bisa masuk. Jadi kita kayak semacam melakukan analisa gitu ya dari mungkin kegagalan yang di masa lalu, jangan terus kemudian menjadikan itu sulit atau apa gitu, tapi lebih kita ke analisa apa sih yang ada yang perlu diimprove, ada yang perlu dikurangi misalnya, apa kesulitannya. Dan yang paling penting kan kalau kita misalnya melakukan satu jenis teknik tertentu terus kemudian gagal gitu kan, sebisa mungkin kan kita harus mengevaluasi tadi ya, karena kalau kita melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda, kan sulit. Nggak mungkin. Pasti ada tekniknya pokoknya saya ini terus ini kata guru saya. Atau misalnya setidaknya dari intonasinya saja, misalnya tahar sekali. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rohim, saya ingin menghipnotis Anda.
Jika Anda Tidur. jika Anda setuju, maka Anda anggukkan kepala Anda. Jika Anda tidak setuju, maka Anda gelengkan kepala Anda. Kayak orang baca itu juga susah. Terus setidaknya misalnya kalimatnya tetap sama, tapi terjadi perubahan intonasi itu kan Dengan memahami ada orang yang kita hipnotis ya, apakah merespon atau tidak gitu ya. Oh kok tidak merespon, berarti dia tipe yang visual, berarti harus cepat ngomong. Oh dia tipe perasa, harus kita mainkan perasaannya. yang berkaitan, kita munculkan sesuatu yang berkaitan dengan perasaannya, misalnya seperti Nah, hal-hal itu kita pelajari ya di level instant hipnosis, bagaimana memahami submodalitas seseorang. Apakah dia visual, auditori, atau kinestetik atau yang lain. Dan submodalitas ini adalah salah satu jawaban bagaimana cara mengatasi orang-orang yang sulit masuk kondisi hipnosis. Betul sekali. Kalau kita paham submodalitasnya, kita akan tahu cara mudahnya. Gitu ya. Orang visual misalnya terlalu banyak membawa sugesti yang berkaitan dengan auditori, gak nyambung. Gak nyambung. Dia ada penolakan di situ. Atau misalnya kalau kita belum benar-benar paham tentang submodalitas yang ada pada diri seseorang, kita bisa menggabungkan di antara semua modalitas yang ada. Dan akhirnya dia terkunci ya dalam tes Pritok-nya, dalam tes sugestibilitasnya, akhirnya dia tetap kena dihipnotis. Dan akhirnya tidak mudah lagi dihipnotis. menjadi termasuk kategori sulit Sulit. masuk kondisi hipnosis. Nah, pahami semuanya ya di pelatihan kami. Yap. Lihat di masterhipnosis.com, ikuti jadwal kami, dan Anda akan paham semuanya dan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hipnotis. Baik, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.